Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Atas nama Victorious Family, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kembali kepada jemaat yang setia. Dan pada hari ini saya dapat informasi banyak kehadiran jemaat-jemaat yang dari jauh bisa hadir di tempat ini. Kami juga mengucapkan selamat bergabung Bapak-Bapak. Tadi ada rombongan dari Papua tadi ya, enggak apa-apa saya tegur satu persatu karena kita adalah Victorious Family. Kita adalah Victorious yang berkemenangan, family yang berkemenangan, amin. Amin. Jadi siapa juga yang datang kita sambut dengan sukacita untuk kita boleh bersama-sama tentunya mendengarkan firman yang disampaikan pada hari ini oleh Pastor Debbie Basir, ya pastor senior kita yang pasti luar biasa. Bapak Ibu pasti diberkati, asal mau buka telinga, gitu Bu ya. Kadang-kadang ini katanya kalau ibu ini suka nyentil, ini apa namanya jemaat ini buka telinga tapi tak mau dengar. Ya selalu pesannya Bu Debbie ini selalu menyenangkan, dia selalu menekankan kepada pertobatan. Memang itu yang paling kita penting dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kembali kami berterima kasih karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kehadiran kami di sini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan memberi kesempatan terus kepada kami Tuhan. Yang rindu untuk duduk, yang rindu untuk bersekutu bersama jemaat yang lain Tuhan. Membuka hati kami untuk terus mau diajar, mau belajar, mau ditegur oleh firman Tuhan yang pada hari ini Engkau sudah kirimkan hamba-Mu Pastor Debbie Basir. Kami percaya melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, kami banyak belajar, kami banyak diingatkan. Kami boleh mengambil suatu hal-hal yang baik menjadi patokan dalam kehidupan kami, supaya kami terus belajar mengenai firman Tuhan, belajar mengenai anak Tuhan yang terus melakukan firman Tuhan dengan benar, belajar melalui firman Tuhan untuk kami terus mau melakukan pertobatan, sehingga hidup kami tiap hari diubahkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, banyak orang yang tidak bisa datang Tuhan, tetapi kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih, yang terus boleh hadir setiap minggu untuk boleh taat mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu ya Bapak, jemaat yang dalam perjalanan kami percaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan tibakan, sehingga kami bersama-sama boleh mendengarkan firman yang membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi WL singer, pemusik Tuhan, yang sudah siap menyampaikan pujian penyembahan kehadirat tahta-Mu yang maha tinggi, maha kudus. Kami percaya apa yang mereka sampaikan adalah dari hati mereka Tuhan, yang mereka miliki. Biar mereka boleh menyembah, memuji Tuhan bersama kami semua, bersama jemaat dengan sukacita. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Bapak, kami juga berdoa bagi gembala kami, Bapak Abraham Konrad Supit. Kau terus pakai dia Tuhan, beri dia kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, terus boleh memimpin kami sebagai gembala yang baik. Dan kami boleh diajak Tuhan untuk datang ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan di sanalah kerinduan kami Tuhan sebagai Tuhan di tempat ini, untuk terus boleh belajar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kami percaya Tuhan kedatangan kami hari ini tidak sia-sia, dan kami pulang nanti Tuhan berbeda dengan pada waktu kami datang. Dan kami siap menjadi anak Tuhan yang boleh dikirim keluar sana menjadi terang dan garam bagi siapapun yang kami temui. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan boleh dilambaikan tangannya tinggi-tinggi saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia, mengasihi setiap kita dalam setiap musim kehidupan kita saudara. Siapkan hatimu, bawa pujian yang terbaik, senangkan hati Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oh, You are forever in my life. You see me through the seasons.
Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Mari sama-sama katakan, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Amen. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian buat Tuhan. Katakan, you are forever. You are forever in my life. You see me through, the season. Cover me with your hands, and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, wait on you. Nyanyikan saudara. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying your everlasting arms, everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Terima kasih Tuhan. Mari sore hari ini di hadapan Tuhan, saya pengen dengar jemaat Tuhan saja naikkan pujian dari awal. Katakan, you are forever in my life. Kau menyertai setiap kami Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami Kau setia Tuhan. Oh, cover me and lead me. Mari pandang Tuhan saudara, angkat suaramu. I wait on you, Jesus. Wait on you. I sing to
nyanyikan pujian saudara. Everlasting love, you never let me go. Biar jemaat Tuhan saja katakan sama-sama. Asing. Terima kasih Tuhan. Kami nyanyikan kekaguman kami Tuhan. Cinta kami yang besar akan Engkau. Everlasting love, you never let me go. Oh, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Oh, I'm carrying your everlasting love, carrying everlasting love. You'll never let me go through it all. Tepuk tangan buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita saudara. Nyatakan, oh, I sing to you, Lord, oh, hymn of love for your faithfulness to me. Oh, I'm carrying everlasting love. You never let me go through it all. You never let me go through it all. Katakan sama-sama saudara. You never let me go through it all. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus untuk cintamu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh, hati kami bersuka karena-Mu. Oh, hati kami bersuka karena-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengangkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Merendahkan hati kami Tuhan. Meninggikan nama-Mu Tuhan kami. Angkat suaramu lebih lagi. Come on. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go through it all.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak pernah berakhir bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah berakhir bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini kami diberikan nafas kesehatan untuk bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Setiap jemaat yang datang pada sore hari ini diberkati Tuhan. Dikuatkan, diberikan sukacita pengharapan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang antusias memuji Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Tengok kanan kiri depan belakangmu saudara, kasih senyuman yang paling manis saudara. Karena saya tahu senyuman itu nular saudara ya. Katakan senang lihat kamu hadir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sore hari ini. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Come on. Tepuk tangannya sama-sama yang kompak bagi Tuhan saudara. Come on. Hey. Oh. Katakan besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasa. Katakan aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak
dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya saudara. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Come on! Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami percaya umat-umat pemenang di tempat ini Tuhan. Kami sudah terima kemenangan dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saya lebih dari pemenang. Katakan dengan keras, kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Come on! Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekarang lambaikan tangan tinggi-tinggi saudara. Haleluya. Come on. Nyatakan sama-sama saudara. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, come on. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan sama-sama, kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Tuhan yang sanggup mengerjakan kemenangan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua dikasih dalam Tuhan. Senang kalau bisa sama-sama memuji Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin saudara. Dan tiba saatnya saudara kita akan sama-sama saksikan senior pastor message berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Victorious People. Tema minggu ini adalah keluarga berkemenangan atas dosa. Keluarga berkemenangan bukan berarti keluarga tanpa dosa loh. Keluarga berkemenangan bukan berarti keluarga yang tanpa konflik, tanpa kelemahan. Tetapi keluarga berkemenangan adalah keluarga yang berani mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memilih jalan-jalan Tuhan. Yosua, di kitab Yosua 24 ayat 15, dia sedang ada di tengah-tengah bangsa Israel yang menyembah Allah-Allah lain. Tuhan di situ mengajar kita melalui Yosua, karena Yosua berkata seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua membuat keputusan tegas
untuk memilih tidak hidup di dalam dosa, tetapi memilih Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Ambillah keputusan untuk berjalan dalam kebenaran, tidak kompromi dengan dosa, dan buatlah keputusanmu selalu untuk memilih Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya di minggu ini, dan kita pasti berkemenangan atas dosa. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hatimu saudara untuk firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan setiap kami Tuhan. Dan Engkau terlebih rindu untuk berjumpa dengan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk janji-Mu, kemenangan yang Kau sediakan buat setiap kami umat-umat-Mu yang percaya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih Tuhan. Kami menyatakan dengan iman kami Tuhan. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan di dalam-Mu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Katakan Yesus, Kaulah segalanya Tuhan. Oh, hanya Kaulah segalanya. Kami angkat suara kami Tuhan. Come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan saudara. kemenangan terjadi di Ku yakin kau hadir, ku yakin. Kau hadir di sini. Kami angkat tangan kami, tanda kami percaya kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa yang tak Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Oh, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sorak-sorai bagi nama Tuhan, come on. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat Tuhan katakan sama-sama, ku yakin. Come on. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kemenangan, kemenangan terjadi di kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami hidup menghormati Tuhan, supaya perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Kami menyadari semua yang ada pada kami hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk mengerti kehendak-Mu lebih dalam lagi. Berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Kami mau konsen, kami mau fokus. Kami tolak segala hal-hal yang mengganggu firman Tuhan diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Iya, kita ya ada di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Berdoa buat saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau siapapun yang sedang ada di dalam bahaya perang hari ini. Ya, ada grup dari Indonesia yang sekarang masih ada di Israel. Ya, kita melihat saudara, ya, banyak hal terjadi. Dan kita harus percaya bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir. Firman Tuhan berkata, Engkau akan mendengar deru perang, ya, dan memang semua harus terjadi, ya. Kita tidak perlu takut, bagian kita adalah lakukan bagian kita, amin. Ya, kapanpun Tuhan mau datang, kapanpun dunia ini mau selesai, yang penting kita melakukan bagian kita. Dan apa yang menjadi bagian kita hari-hari ini? Mari bangun keluarga kita di dalam Kristus. Mari bangun keluarga kita untuk hidup sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dan tema sore hari ini adalah menjadi keluarga yang menang atas dosa. Bapak Ibu, kita akan belajar sore hari ini, ya, karena kita percaya bahwa pelajaran tentang iman pertama kali itu dimulai dari keluarga, bukan di sekolah minggu. Katakan, dari keluarga, ya.
Jangan harapkan anakmu kau taruh di gereja lalu dia bertumbuh. Karena pendidikan iman pertama kali harus diajarkan di dalam keluarga. Ya, sebaliknya orang juga rusak mengalami hal macam-macam di luar, ya karena diakibat dari kegagalan dalam sebuah keluarga. Keluarga adalah tempat pertama untuk orang mengenal Tuhan. Dan kita akan belajar bersama dari kitab Yosua hari ini. Mari langsung saja buka Yosua pasal yang ke-24, saudara. Yosua pasal yang ke-24, kita akan lihat di sana ayat firman Tuhannya terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-24. Kita baca mulai ayat yang pertama. Saya pengen kita semua baca karena saya tahu saudara tidak mungkin baca ini di rumah. Ya, nggak mungkin. Saudara, Yosua adalah seorang yang dipakai Tuhan dan dia salah satu orang yang finishing well, selesai dengan baik sampai akhir hidupnya. Yosua salah satu orang yang dipakai Tuhan dan dia finishing well, selesai dengan baik sampai pada akhirnya. Banyak yang tidak finishing well, ya, tapi finishing wele-wele. Ya. Kita tidak mau seperti itu. Kita semua mau menjadi orang yang mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik di hadapan Tuhan, ya. Yosua dari mudanya bukan secara kebetulan Tuhan pilih Yosua. Tuhan tuh pakai orang, saudara, bukan kurang kerjaan. Ada sesuatu dalam dirinya yang Tuhan lihat yang itu berharga sehingga Tuhan pakai Yosua. Ya, sebelum kita ngomong lebih lanjut, saudara tahu siapa tuh Yosua itu? Banyak orang Kristen yang tak tahu Yosua itu siapa, Bu, yang keluar dari perut ikan kan? Itu Yunus. Ya. Oh, Yosua yang di penjara ya? Bukan, ya. Yosua adalah orang yang menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Siapa Yosua? Yosua seorang yang lahir di Mesir ketika bangsa Israel pada waktu itu ada di Mesir dan dia melihat perbudakan kepada bangsanya. Yosua seorang yang memiliki roh yang luar biasa, ya, dan akhirnya dia ketika Tuhan pilih Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, ya, Musa mengangkat Yosua menjadi orang di sebelah kanannya, saudara. Yosua ini ajudannya Musa. Bahkan ketika Musa ketemu Tuhan 40 hari di gunung, Yosua itu jaga tendanya Musa. Yosua juga adalah panglima perang yang memimpin peperangan melawan orang Amalek dan dia menang. Dan setelah itu ketika Musa tidak masuk tanah perjanjian, kita selalu memulai kalau saya bawa grup ke Israel harusnya tanggal 16 besok kita berangkat nih. Tapi ya biar kehendak Tuhan yang terjadi, semoga Israel baik-baik saja, tidak ada apa-apa, ya. Dan kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, ya. Dan saya selalu masuk dari Nebo, Jordania, dari gunung Nebo itu Musa hanya sampai di situ. Ketika Tuhan berkata, Musa kamu sampai di sini, lihat di bawah tatangan Yeriko itu tanah perjanjian. Musa tidak diizinkan Tuhan masuk, cuma lihat dari Jordania di atas gunung Nebo atau gunung Musa. Lalu Musa mati di situ dan akhirnya Yosua menggantikan perjalanannya. Ya, dan kita tahu saudara, akhirnya Yosua yang membawa bangsa itu masuk. Semua generasi yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Butuh waktu 40 tahun untuk Tuhan mengeluarkan Mesir dari otaknya bangsa Israel. Keluarin mereka dari Israel gampang, tapi keluar dari Mesir, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir perkara mudah bagi Tuhan. Tapi ternyata gak mudah keluarin Mesir dari otaknya bangsa Israel. Mental budak, mental miskin, mental terjajah. Sampai akhirnya ternyata gak bisa dan mereka semua harus dimusnahkan, mati generasi pertama yang keluar dari Mesir. Lalu lahir generasi kedua, Tuhan bilang inilah yang layak untuk masuk tanah perjanjian. Ya, jangan sampai kita nggak layak masuk tanah perjanjian lalu mati di tengah jalan. Mari kita bertobat, mari kita berubah. Dan akhirnya saudara, ketika Yosua membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian, bangsa ini hidup sudah nyaman, sudah mapan, mereka mulai berdosa lagi. Melupakan Tuhan, mulai melakukan dosa, mulai menyembah berhala, mulai lupa akan Tuhan. Lalu di penghujung akhir Yosua menemani bangsa Israel itu 28 tahun.
bersama Musa 40 tahun. Ketika sudah di penghujung usia Yosua akan mati, apa yang dia lakukan terakhir hidupnya? Dia kumpulkan para tua-tua. Dia kumpulkan semua pemimpin Israel. Untuk apa? Untuk memperbaharui janji dan komitmen mereka di hadapan Tuhan untuk hidup menghormati Tuhan. Wow enggak Yosua? Wow saudara. Iya, dia finishing well. Sampai pada akhirnya. Yuk kita baca Yosua 24 ayat pertama mulai. Saya pengen kita baca sama-sama. Karena saya yakin saudara di rumah tidak mungkin baca pasal ini. Ya. Selain saudara malas baca, kedua kalau baca juga tidak mengerti. Jadi mumpung ada saya, kita sama-sama baca supaya kita ngerti. Bilang amin. Yuk ayat yang pertama 1, 2, 3. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. 2 baca. Kepada beginilah Allah dahulu kala ayat 3, tetapi ayat 4, kepada Ishak kuberikan, kepada Esau, kepada Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan. 6. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang-orang berkuda ke laut. Ayat 7, sebab itu ayat 8, aku ayat 9, ketika itu Balak bin Sipor Raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel, disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Ayat 10, tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam sehingga demikianlah. Ayat 11, setelah kamu menyeberangi, berperanglah warga-warga orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam. Ayat 12, kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat
atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan, ketika Yosua akan mati di penghujung hidupnya, dia mengumpulkan seluruh tua-tua Israel. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali agar mereka memperbaharui janji mereka kepada Tuhan. Ya, tidak mudah ketika mereka sudah menikmati negeri yang berlimpah-limpah. Mereka makan anggur tanpa menanam, mereka panen zaitun tanpa mereka tanam. Mereka menikmati semua negeri yang tidak mereka bangun, kata Tuhan. Dan semua itu Tuhan yang kasih. Ya, Tuhan yang beri kepada mereka. Ya, tetapi apa yang terjadi ketika mereka sudah nyaman? Nggak usah lihat orang yang baru datang, lihat saya saja, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nggak usah kepo. Tiap ada orang datang, ya nanti itu firman telat sedikit sudah nggak konsen saudara. Ya, sampai di mana tadi tuh? Ya, jadi mereka sudah menikmati semua yang baik. Lalu mereka lupa sama Tuhan. Lalu mereka mulai beribadah kepada Allah lain. Tapi Yosua berkata, terserah. Kalau hari ini engkau anggap tidak baik untuk beribadah kepada Allah kita, terserah kalian. Tapi aku memutuskan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, Yosua mengingatkan bangsa itu tentang silsilah, tentang peristiwa bagaimana Tuhan menyelamatkan nenek moyang mereka dan bagaimana mereka mengalami mujizat demi mujizat. Pengalamanmu berjalan bersama Tuhan itu akan menjadi cerita nyata yang engkau bisa saksikan kepada anak cucumu. Itu warisan iman. Pertanyaannya, saudara punya gak cerita tentang Tuhan? Enggak punya, Bu, lebih banyak cerita sama setan. Terus apa yang mau dicerita? Ya, pengalaman pribadi kita berjalan bersama dengan Tuhan itu yang akan menjadi cerita buat anak cucu kita, mengingatkan mereka bahwa hari ini kita ada itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sebagai orang tua, engkau harus terus ingatin anak-anakmu loh. Ini lampu ini saya kayak dugem ya. Jangan dimati-mati hidup, silau mata saya ya. Rusak ya itu lampunya ya. Ya tambah terang malah dia. Panas di sini ya. Bapak Ibu ya, apa yang perlu kita cerita kepada anak kita? Ingatkan mereka bahwa hidup hari ini yang mereka hidup itu karena anugerah Tuhan. Jangan cerita hebatmu sama anakmu. Papa dulu, kalau papa tidak berjuang tidak ada ini perusahaan. Sombong kau. Ingatkan kepada anak cucu kita apa yang hari ini kita nikmati, yang kita alami semua hanya karena kasih dan campur tangan Tuhan. Kasih tahu pada anak-anakmu saudara. Ya, karena itu cerita hidup yang bisa kita bagikan kepada anak cucu kita. Yosua cerita kepada mereka. Ya, ini loh nenek moyang kita itu dulu dibawa Tuhan, lalu Tuhan begini, lalu ada laut di depan, Tuhan membuat jalan di laut, lalu kau berperang melawan ini, Tuhan beri kemenangan, lalu begini, lalu begitu. Makanya orang tua, engkau wajib hidup bergaul dengan Tuhan supaya engkau punya cerita kesaksian tentang Tuhan. Jangan yang banyak yang dicerita tentang setan. Ya, papa dulu ikut setan, terus setan bawa papa ke kuburan. Apa yang kau mau cerita dengan anak cucumu? Kalau kau tidak punya pengalaman bersama Tuhan. Amin saudara. Ceritakan tentang Tuhan kepada mereka. Nah ketika engkau sudah cerita, maka engkau ingatkan anak-anakmu. Karena itu kata Yosua, marilah, ayat 14 tadi bilang apa? Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, semua yang kamu nikmati hari ini itu pemberian Tuhan. Karena itu kamu harus hidup takut Tuhan, hormati Tuhan. Saya nggak pernah bilang sama anak saya gini, kamu jaga kelakuanmu, mamimu ini pendeta. Buat apa nama baik pendeta?
Saya bilang jangan pernah kau melakukan hidup baik dan benar karena mama dan papamu pendeta. Itu namanya pencitraan. Tapi engkau harus hidup menghormati Tuhan. Karena Tuhan itu sumber segala-galanya dalam hidup kita. Tidak usah pencitraan, amin saudara. Ya takut akan Tuhan saja. Ya, bagaimana hidup itu menghormati Tuhan? Takutlah akan Allah dan beribadahlah kepadanya. Takut akan Tuhan artinya menjauhi dosa, menjauhi kejahatan. Kalau orang hidup takut Tuhan, dia pasti nggak akan mau melakukan kejahatan. Dia pasti tidak akan mau melakukan dosa. Hari ini temanya keluarga yang menang terhadap dosa. Kegagalan orang tua Kristen, dia nggak berani tegur anaknya. Bapak ibu tegur anakmu. Kalau dia berbuat dosa, tegur. Kalau ada anakmu homo, panggil, kasih tahu. Kau nanti masuk neraka loh. Kalau kau tidak bertobat. Kau punya anak lesbi, kasih tahu. Kau punya anak melakukan dosa apa, panggil, kasih tahu. Kita sudah menyelamatkan nyawanya kalau kita kasih tahu. Perkaranya sekarang, kenapa orang tua nggak berani kasih tahu dan nasihati anak firman Tuhan? Karena orang tuanya juga tidak menjadi pelaku firman. Dia takut kalau dia bicara anaknya bilang, sok rohani papa mama, lihat dong hidup lu. Lu berdua aja berantem nggak pernah damai kok di rumah, mau ngomong apa soal firman? Kekristenan hari-hari ini kehilangan esensi tentang kehidupan pertobatan dalam keluarga. Kenapa kita nggak berani bicara dosa kepada anak kita? Karena kita sendiri juga tidak menjadi pelaku firman yang baik. Kita tertuduh, akhirnya kita terintimidasi. Tidak ada otoritas Allah dalam hidup kita untuk berani menegur anak-anak kita. Ini sudah kegagalan saudara, karena itu tolong Bapak Ibu hari ini bertobat. Kita lihat tanda zaman loh. Tidak main-main hari-hari ini. Mari kita semakin berjaga-jaga dalam iman. Orang tua dimulai dari kita hidup kudus. Amin. Takut akan Tuhan. Amin. Berhenti melakukan dosa. Supaya keluarga menjadi keluarga yang kudus. Dan menang terhadap dosa. Anak-anakmu menang terhadap dosa. Panggil mereka, kasih tahu mereka. Saya punya teman saudara. Dia seorang pengusaha kaya. Suatu saat anaknya sekolah ke luar negeri, ya, dia orang Indonesia di Makassar, saudara. Waktu anaknya sekolah ke luar negeri, jadi teman saya ini pengusaha, tapi dia cinta Tuhan, dia hidup takut Tuhan. Dia kalau minggu dia khotbah di gereja-gereja kecil-kecil di desa-desa, ya, tapi dia pengusaha yang takut Tuhan, ya, dia khotbah. Sekarang kan banyak orang khotbah tapi nggak menjadi pelaku firman. Ya, apalagi pengusaha, banyak pengen aja di mimbar, nggak tahu untuk validasi atau apa, padahal hidupnya nggak bertobat. Tapi berani khotbah. Tapi teman saya ini dia bertobat, dia mengasihi istrinya. Satu kali anaknya pergi ke sekolah ke luar negeri. Dia keliling khotbah dan dia dengar satu saat ternyata anaknya di luar negeri suka dugem. Lalu satu kali dia telepon anaknya, dia bilang begini, "Nak, kamu tahu papa ini melayani Tuhan loh. Papa kalau minggu khotbah di mimbar loh. Tapi papa dengar kamu sekarang dugem. Buat apa papa khotbah kalau anaknya papa tidak hidup menghormati Tuhan? Jadi sekarang begini saja, kamu pilih. Kalau kamu tetap dugem, papa mundur. Papa enggak pelayanan, papa enggak khotbah. Karena mempermalukan nama Tuhan. Tapi kalau kamu mau papa tetap pelayanan, kamu jangan dugem, berhenti. Jadi kamu sekarang pilih, papa yang berhenti khotbah atau kamu yang berhenti dugem. Anak digituin takut enggak saudara? Takut, diancam bapaknya. Akhirnya dia bilang, "Pak, jangan Pak. Papa tetap pelayanan. Aku minta maaf, aku bertobat. Aku yang stop dugem. Mulai hari ini aku enggak dugem. Aku mau cari Tuhan." Waktu orang tua hidup menghormati Tuhan, maka anak-anak juga tahu bagaimana dia hidup menghormati Tuhan. Bapak Ibu, dengar baik. Kita nanti, saya bilang sama anak-anak saya, hormati Tuhan ya, selama kau hidup hormati Tuhan, karena itulah kebahagiaan hidup kita. Dengar baik, saya bilang sama anak saya, bukan berarti kamu anak pendeta kamu masuk surga. Keselamatan itu pribadi-pribadi. Mami gak bisa tarik kamu masuk surga. Papi gak bisa tarik kamu, papi gak bisa narik mami gak bisa narik papi. Tapi selama hidup kita saling mengingatkan, karena keselamatan itu pribadi-pribadi. Namun selama engkau hidup menghormati Tuhan, kita kan rindu sama-sama nanti besok di surga toh? Atau ada yang pengen di neraka? Kita semua pengen di surga kan? Bapak Ibu pengen masuk surga enggak? Amin. Cuma ada satu saat suami ditanya istrinya gini, "Say, misalnya aku mati, terus kamu kawin lagi. Terus besok di surga kau pilih saya atau istrimu yang baru?" Suaminya bilang, "Saya pilih di neraka aja sayang."
Daripada di sorga ketemu kalian berdua lagi di situ. Udah kayak neraka itu sorga. Jadi lebih baik saya masuk neraka. Ya. Kita semua pastinya ingin saudara mengalami sorga yang mulia. Kita tidak pengen ada anak kita yang terhilang. Kita tidak pengen keluarga kita terhilang. Kita rindu supaya kita dan seisi rumah kita semua sama-sama mengalami sorga yang mulia. Amin. Selama ada waktu, ayo nasihati. Kasih tahu kalau anakmu salah. Tegur mereka. Firman Tuhan berkata, coba kita buka dalam Yeskiel 3 ayat 18 dan 19. Kenapa perlu kita nasihati orang untuk bertobat, terutama anak-anak kita, cucu kita. Tolong orang tua, opa, oma, taruh firman di mulutmu. Selama ada waktu, kasih tahu. Yeskiel pasal yang ketiga ayat 18 dan ayat 19 ya, kita baca bersama. Yeskiel 3 ayat 18 dan 19. Baca bersama 1, 2, 3. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu. Dan apa? Ya, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Lalu ayat yang ke-19 berkata, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu bebas dari pertanggungan jawab. Siapa orang jahat itu? Bisa anak kita, bisa cucu kita, bisa keponakan kita, bisa siapa saja. Kalau engkau melihat ada orang yang hidup dalam dosa, berbuat jahat, Alkitab bilang dia pasti mati kalau dia terus hidup dalam dosa. Dan engkau tidak memperingatkan dan tidak menasehati orang itu supaya dia berbalik dari jalannya jahat. Alkitab berkata orang itu akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau akan dimintai pertanggungan jawab. Hai orang tua, satu saat Tuhan akan minta pertanggungan jawab darimu. Selama engkau hidup, apakah engkau mengingatkan anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan? Waktu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah perbudakan di Mesir, berulang-ulang Tuhan berfirman kepada Musa, jangan lupa. Tulis hukum Taurat itu, tulis peringatan-peringatanku, tulis semua firmanku di pintu rumahmu, di tembok rumahmu. Dan ingatkan terus kepada anak cucumu tentang firman Tuhan itu. Kegagalan banyak keluarga Kristen. Orang tua lalai untuk mengingatkan firman pada anak. Kita cuma berharap anak dibawa di sekolah minggu saja. Sudah cukup seminggu sekali di sekolah minggu. Dan kenapa saudara itu bisa terjadi? Karena orang tua hidupnya tidak bisa menjadi teladan. Di rumah mama papa bertengkar, berantem, saling maki, saling. Bagaimana mungkin kita menjadi keluarga yang bisa menang atas dosa? Kita ada di penghujung hari-hari yang terakhir saudara. Ya, bayangkan ini kereta dari surga akan menjemput kita nih, suaranya sudah terdengar. Ya, tiba-tiba Tuhan datang. Berapa anak kita yang tertinggal? Atau jangan-jangan kita yang tertinggal? Bagaimana kita berjuang hari-hari ini? Hidup hormati Tuhan. Yosua berkata karena itu ayat 14 tadi saudara. Firman Tuhan berkata di sana, karena itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Amin saudara. Dan dengan keras Yosua berkata kepada mereka, kalau engkau memilih hari ini, kalau bagimu jika engkau anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada Allah nenek moyangmu? Atau Allah orang Amori yang negerinya kau diam ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap memilih beribadah kepada Tuhan yang hidup. Jangan pernah tukarkan imanmu dengan Allah-Allah lain, terutama anak-anakmu. Hari ini orang tua, orang Kristen banyak yang kompromi. Anaknya nikah dengan orang seberang karena kaya, enggak apa-apa, yang penting dapat duit. Jual Yesus.
Banyak orang tua yang kompromi. Yang penting, saya selalu ingatkan sama anak saya, jangan engkau pernah jatuh cinta menikah dengan orang yang tidak seiman. Karena Alkitab tidak membolehkan, mami tidak akan pernah setuju. Itu pilihanmu, kalau kau binasa, kau yang memilih untuk binasa. Kita ingatkan mereka, itu tugas kita. Tapi sekarang banyak orang tua kompromi, anaknya pindah agama, nikah, yang penting happy. Kau gagal menjadi orang tua, saudara. Kita harus bergumul sungguh-sungguh hari-hari ini. Firman Tuhan harus ditanamkan kepada anak cucu kita. Kasih tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan kompromi dengan dosa. Jangan hidup dalam kenajisan. Jangan melakukan yang jahat. Kalau mereka tetap memilih melakukan yang jahat, itu urusan mereka, itu pilihan mereka. Yang penting tugas kita benar di hadapan Tuhan. Kita sudah menasihati mereka, amin. Kita sudah kasih tahu mereka. Sekarang ada WA, kok bisa tinggal WA. Saya biar di luar kota pelayanan dengan suami. Saya ada WA grup dengan anak-anak. Anak-anak ingat ya, udah mau kiamat. Ini hari-hari terakhir, banyak-banyak berdoa. Ingat, mami gak bisa selamatkan kamu. Keselamatan itu pribadi-pribadi. Kita sudah kasih tahu. Terserah dia mau lakukan, dia mau tidak. Orang tua tugasnya memberi nasihat kepada anak. Kita tiap hari kasih nasihat aja belum tentu anak-anak itu hidupnya benar. Apalagi kalau kita tidak mengingatkan akan firman Tuhan, amin. Ajari mereka hidup takut Tuhan. Beribadah yang benar kepada Tuhan. Menghormati Tuhan. Orang tua, kita harus beres terlebih dahulu. Perbaiki hidupmu, hidup dalam pertobatan. Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bebas dari dosa. Tidak ada pilihan lain hari-hari ini. Mari kita semua berjuang, saudara. Di depan mata ini, saudara, akhir zaman. Masa yang sulit akan datang, ya. Kita sudah melihat banyak tanda. Ya, dalam waktu sekejap semua bisa terjadi perubahan. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tidak usah takut dengan berita-berita perang dunia 3 nanti nuklir apa semua. Ya, itu akan terjadi kalau memang sudah waktunya terjadi. Yang penting kita melakukan bagian kita. Amin, saudara. Banyak duduk di kaki Tuhan. Ada masalah keluarga yang berkemenangan bukan berarti tanpa masalah. Selalu ada masalah selama kita masih hidup di dunia, amin. Tapi ketika ada masalah, masuk kamarmu, tutup pintu, berlutut di kaki Tuhan. Gak apa-apa sambil nyanyi. Tuhan peluk aku sebentar saja. Jangan lama-lama mati kau. Sebentar saja ya kalau mau dipeluk Tuhan ya. Lagu-lagunya orang alay kan ini. Ya, lagi ada masalah minta dipeluk Tuhan sebentar saja. Kenapa cuma sebentar? Kalau lama mati, saudara. Kembali ke rumah Bapa di sorga. Ada masalah, datang di kaki Tuhan. Ya, bapak-bapak keluarga, bapak-bapak rumah tangga, sudahlah, jangan melakukan dosa terus, jangan selingkuh. Amin. Angkat tangan yang masih selingkuh. Kau tidak usah angkat tangan juga, Tuhan lihat kok. Tuhan melihat kan. Mata Tuhan menjelajah. Setiap kita hari ini dia tahu. Ya, saya cuma bisa melihat saudara yang duduk di sini. Tapi Tuhan melihat hatimu, perbuatanmu. Dimulai dari diri kita pertobatan itu. Ibu-ibu jangan selingkuh. Amin. Ya, jangan habiskan waktu hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Ya, cuma sibuk urus muka, urus kecantikan, urus ini sampai lupa membenahi batin yang kotor, remuk ini. Ya, cuma sibuk terus dengan hal-hal yang sia-sia. Ayo kita terus bekerja bagi Tuhan. Ayo perbanyak duduk di kaki Tuhan hari-hari ini. Saya tidak pernah lelah bekerja bagi Tuhan. Berapa hari lalu saya baru pulang dari Makassar, seminar hamba Tuhan. Besok saya harus berangkat ke sekolah misi ngajar 1 minggu di sana. Tuhan, selama masih ada waktu, pakai hidupku Tuhan. Aku mau melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Supaya satu saat nanti Rasul Paulus bilang, jangan sampai aku sudah memberitakan Injil, tapi ternyata aku ditolak sama Tuhan. Kalau sekelas Rasul Paulus saja takut ditolak, apalagi kita ini yang santai-santai, ya apa ya? Bilang kanan kirimu, weh bangun dari tidur. Tobat, bilang kanan kirimu, tobat. Ya, supaya saudara kalau Tuhan datang, kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan kita akan mendapat upah kita masing-masing. Dan biarlah tidak ada air mata penyesalan karena ada anak kita yang tertinggal.
Karena ada keluarga kita yang tertinggal, karena ada istri yang tertinggal, ada suami yang tertinggal, tapi kita rindu bersama-sama. Kita semua satu keluarga boleh menerima kemuliaan Tuhan dalam kerajaan sorga yang mulia, amin. Karena itu saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, sampai akhirku menutup mata, aku mau setia Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata, biarlah Engkau dapati kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar ini menjadi doa kita bersama, kita dan seisi rumah kita saudara. Kita mau belajar hidup menghormati Tuhan. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata kami Tuhan, Engkau dapati kami setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota, Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Biar musik nyanyikan pujian ini. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Selama masih ada waktu, katakan Tuhan, kami mau berjuang sampai di garis akhir. Membawa keluarga kami, membawa seisi rumah kami. Kalau hari ini ada anak-anak yang belum bertobat, biar orang tua datang meratap, menangis di kaki Tuhan untuk jiwa anakmu yang belum bertobat. Tegur mereka, nasihati mereka, ingatkan mereka, doakan mereka. Peluk mereka dalam kasih dan ingatkan untuk mereka hidup menghormati Tuhan. Orang tua, tugas kita untuk membawa anak-anak kita hidup menghormati Tuhan. Anak-anak, kalau ada orang tuamu yang belum bertobat, mungkin engkau sendiri yang bertobat, bawa dalam doa orang tuamu. Menangis di kaki Tuhan. Karena hari-hari ini kekuatan kita ada ketika kita duduk di kaki Tuhan, meratap dan menangis. Hari-hari ini Tuhan berpesan, banyak-banyaklah menangis di bawah kaki Tuhan. Banyak-banyaklah meratap di bawah kaki Tuhan, karena itu kekuatanmu, kata Tuhan. Jangan bermain-main saudara. Datang di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, kami mau, kami dan seisi rumah kami. Kami mau Tuhan, kami bawa keluarga kami yang belum bertobat. Selamatkan Tuhan. Biar kami menjadi keluarga yang menang terhadap dosa. Dan kami belajar hidup menghormati Tuhan. Bawa kami dan seisi rumah kami untuk hidup takut akan Tuhan. Supaya tidak ada perpisahan kekal. Tapi kami semua boleh menyambut kedatangan Tuhan dan masuk dalam kerajaan-Mu yang mulia itu Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu saudara, katakan, sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu.
kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah izinkan menjadi saluran berkat di tempat ini. Sehingga setiap firman yang ia sampaikan tidak berlalu dengan sia-sia. Engkau terus terjemahkan, materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Dan mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Supaya melalui kehidupan kami, kembali nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui kehidupan kami iman dan percaya pada waktu Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kebenaran, kerajaan surga. Khususnya kehidupan keluarga besar kami masing-masing. Setiap jemaat kekasih milik kepunyaan-Mu di tempat ini, Engkau berikan kepercayaan, Engkau mampukan kami untuk menjadi berkat bagi keluarga besar dimanapun Anda berada. Sebab Dia berfirman Kisah 16 ayat 31, satu jiwa menerima Yesus, maka engkau dan seisi rumah diselamatkan melalui setiap pribadi kekasih Tuhan di tempat ini. Inilah waktu pertobatan. Pertobatan bukan waktu kita hanya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, tapi waktu firman Tuhan disampaikan, waktu Anda diingatkan atas setiap kelemahan, kekurangan, kesalahan yang Anda lakukan, kerjakan, perbuat, sehingga kita hidup kembali dalam kubangan dosa. Sebab kita tahu konsekuensi dosa tidak ada pilihan yang lain. Upah dosa adalah maut, tapi Tuhan dengan tangan terbuka, Dia mengasihi Anda dan saya, sehingga apapun boleh terjadi di kolong langit ini. Tapi setiap kehidupan anak Tuhan, tanpa seizin Tuhan, Matius 16 ayat 30, rambut di kepala saudara pun semua terhitung. Ada maksud tujuan tertentu. Melalui apa yang Anda lihat, apa yang Anda ketahui, apa yang Anda dengar, itu untuk menyadarkan, untuk mengingatkan Anda dan saya, kami semua di tempat ini, untuk kembali berbalik dari kesalahan, kejahatan, dan dosa. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9, Dia akan ampuni setiap kesalahan, kejahatan, dosa saudara saya. Dan Dia akan pakai setiap anak kasih Tuhan untuk menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a. Dan Anda, setiap jiwa di tempat ini, Tuhan berikan kuasa, otoritas. Matius 16 ayat 19, kunci kerajaan surga. Supaya waktu Anda berkata, suamiku, istriku, anak-anakku, mantuku, saudaraku, anak famili saudara saya, yang Anda kasih siapapun dia, Anda imani, percaya, mereka diselamatkan melalui sikap kehidupan perilaku anak Tuhan terjadi sesuai imanmu. Terima kasih Bapak, dan kami siap memateraikan semua ini melalui tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda anugerah terbesar. Engkau rela mati untuk kutuk dosa kami, sehingga digenapkan Galatia 3 ayat 13. Engkau telah menebus kami dari kutuk hukum Taurat. Kami sudah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, dan firman-Mu digenapkan. Kami adalah bangsa yang kudus, umat milik kepunyaan Allah sendiri, untuk melakukan, mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk sejenak. Tuhan memberkati. Yang belum dapat perjamuan boleh angkat tangan. Rekan hamba Tuhan akan membantu yang belum menerima perjamuan saja. Tuhan berkati. Terima tubuh dan darah Yesus. Terima tubuh dan darah Yesus. Terima tubuh dan darah Yesus. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak beragi. Tuhan titipkan firman bagi Anda, baca, renungkan, hayati dengan baik. Setiap firman yang Tuhan titipkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan benar-benar menjadi rema dalam perjalanan kehidupan kasih Tuhan. Saat ini saya menerima Yohanes 14 ayat 15, firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan tidak ada yang lain. Sebagaimana visi yang diberikan tahun 2026, kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat milik kepunyaan Allah sendiri. Dan Dia perintahkan anak saya untuk melakukan, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang besar. Bukan sekedar yang biasa, tapi besar bagi Tuhan melalui hidup Anda. Bawa jiwa untuk hormat, kemuliaan, kebenaran, kerajaan surga. Menjelang waktu Tuhan yang sudah sangat amat dekat, ada depan mata saudara saya. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Saat ini Anda melihat alam tidak bisa menjanjikan apapun juga. Bahkan bisa tidak terprediksi, malah petaka maut ada di dalam alam itu sendiri. Bencana peperangan ada di depan mata saudara saya. Hal-hal yang tidak berkenan, tidak layak saat ini sedang terjadi dengan luar biasa. Untuk menyadarkan saudara saya, Tuhan mau kita berbalik dari kesalahan, kejahatan, dan dosa, supaya kembali Dia memakai anak saya dengan luar biasa jahat. Jadikan setiap hidup anak Tuhan
menjadi kitab suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup Anda bukan hidup kita lagi, tapi Kristus yang kita manifestasikan dalam setiap kehidupan anak kasih Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Angkat roti tinggi di atas kepala kita, satu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengangkat roti ini. Roti inilah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan kami. Bahkan segala hal yang tidak berkenan dalam hidup kami. Melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Semua yang indah yang datang daripadamu. Kami imani, percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, kuangkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi tanda peringatan akan karya pengorbanan anugerah Tuhan. Melalui kehidupannya dia menggantikan kehidupan saudara saya. Bukankah roti inilah tubuh Yesus? Maka dengan iman percaya terima, terjadi sesuai imanmu dalam nama Yesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Sebelum kembali kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit apapun sakit penyakitmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Allah Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Lukas 1 ayat 37. Tapi bagi kita orang percaya, Markus 9:23b, tidak ada mustahil bagi kita yang percaya. Dan kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Mujizat kesembuhan sampai hari ini masih ada bagi yang percaya. Letakkan tangan kirimu di mana sakitnya. Anda ketahui mungkin bukan pribadimu, Anda sedang bergumul berdoa untuk sanak pemilik keluargamu yang sedang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani, percaya Tuhan yang sama ada di tempat ini. Waktu Anda berdoa, Tuhan yang sama ada di tempat di mana Anda gumuli, doakan mereka yang mengalami sakit penyakit. Waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbahan baku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya, sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan jadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anda datang dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan saudara saya. Tuhan selalu rindu untuk membantu dan beri yang terbaik. Kita belum mengenal dia telah korbankan, dia rela mati untuk dosa susah, supaya kita dibenarkan, dikuduskan, dilayakan. Dan Tuhan rindu memberkati, bahkan dia rindu mempromosi setiap kehidupan anak Tuhan. Ulangan 28 ayat 13, kita terus akan naik, bukan turun, akhirnya menjadi kepala, bukan ekor. Selama kita pegang firman Tuhan, arti kesayangan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan apa yang Tuhan firmankan akan digenapkan bagi orang percaya. Letakkan tangan kirimu dan imani, percaya itu tangan Tuhan yang selamat, yang sedang melawat, menjamah, menolong hidupmu, rumah tanggamu, rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara, usaha, bisnis, pekerjaan, masalah persoalan pergumulan saudara. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Dia yang berperkara, dia yang berperang, dia yang menyelesaikan setiap masalah persoalan saudara saya. Sebab Tuhan selalu rindu beri yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihi. Saat ini kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita tahu cawan adalah darah Yesus.
engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya. Satu hal, engkau tidak pernah buat kesalahan, kejahatan, dan dosa. Tapi engkau rela mati untuk dosa kami. Untuk mengingatkan Anda dan saya, Tuhan sangat peduli. Dia rela mati untuk dosa saudara saya melalui karya salib. Dan kita sebagai orang percaya dengan iman juga kita mati bersama Kristus untuk kutuk dosa saudara saya melalui karya salib, sehingga dosa tidak berkuasa dalam pikiran, kehendak, dan perilaku saudara saya. Anda dapat mematahkan setiap kuk dosa itu dalam nama Yesus, dan biarlah kuasa salib nyata dalam hidup saudara saya. Dia bangkit pada minggu pagi, kita bangkit bersama Yesus dalam kuasa kemenangan. Menang atas dosa bagi orang-orang percaya yang mengandalkan, berharap, dan percaya pada Yesus. Dia telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga. Roma 8 ayat 34 untuk menjadi pembela saudara saya. Dia menjadi perantara saudara saya. Roma 8 ayat 26. Dia menjadi pendoa syafaat saudara saya. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dan Yesus yang sama itu juga sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti saudara saya. Yohanes 14 ayat 2. Dia sedang persiapkan rumah yang terbaik bagi anak-anak kasih Tuhan. Waktunya sudah sangat amat singkat. Dan dia segera akan datang. Kita akan mendengar 1 4 16 malaikat Allah berseru, sang kekala dibunyikan. Kita melihat mereka yang mati terlebih dahulu dalam Kristus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Dan setiap anak kekasih Tuhan yang mengandalkan dan percaya dan beribadah pada Tuhan, janji firman Tuhan, kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan baru. Menyongsong Yesus Kristus di awan kemuliaan supaya digenapkan. Yohanes 14 ayat 3, di mana dia berada, kita berada bersama dengan dia di dalam kekekalan. Bukan kacauan darah Yesus. Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapak. Kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, diampuni. Kami kembali telah diberkati Bapak. Dan kami tahu kami adalah milik kepunyaan-Mu sendiri Bapak. Untuk melakukan, mengerjakan hal-hal yang besar. Karena Engkau pakai kami tanpa kecuali setiap anak Tuhan di tempat ini. Engkau berharga dan berarti bagi kehidupan kami. Sebab kami juga berharga dan berarti di hadapan-Mu. Yesaya 43:4 digenapkan, dimateraikan setiap kehidupan orang percaya. Terima kasih Bapak atas kebaikan, kemurahan, kasih, anugerah, berkat Tuhan. Atas setiap dasar firman yang telah disampaikan hamba-Mu Pastor Debbie. Engkau berkati kehidupannya, rumah tangganya, hari depannya. Apapun yang dilakukan dalam pelayanan, Tuhan tahu nama-Mu dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Hadirat urapan lawatan Tuhan terus ada dalam perjalanan kehidupan hamba-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat, kasih, anugerah, berkat Tuhan dalam nama Yesus. Katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan Saudara. Untuk persembahan bisa diberikan secara tunai melalui amplop yang tersedia di kursi Saudara. Juga bisa melalui kris, transfer, dan juga melalui mesin edisi yang tersedia di dekat pintu masuk atau pintu keluar di belakang sana. Saya undang hambanya untuk berdoa. Kepada hambanya Pastor Debbie Basir yang sudah memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Pastor Debbie, Pastor Daniel dan keluarga besarnya. Terima kasih juga Pak Gembala, kita diberkati. Perjamuan kudus mengingatkan kita mengenai program Kristus dan mengingatkan kita akan kedatangan Kristus. Puji Tuhan, di setiap awal bulan dan hari ini adalah awal bulan tanggal 1 Maret. Kita belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kita belajar dan setiap awal bulan ini kita belajar untuk memberi perpuluhan kita, ucapan syukur kita. Di setiap kursi jemaat terkasih ada 2 amplop. Amplop merah untuk kolekte dan amplop putih untuk perpuluhan. Juga untuk persembahan syukur. Ya, kita belajar untuk melakukan firman Tuhan, kita belajar untuk memberi, kita belajar untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Bisa dilakukan perpuluhan dengan
masukkan dalam amplop, juga bisa transfer, QRIS atau juga dengan mesin edisi. Mari kita satukan hati kita berdoa ya, untuk memberikan yang terbaik. Semua untuk murahan Tuhan, semuanya kita lakukan ya, untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, inilah persembahan kami. Dengan rasa syukur dan kerelaan hati kami berikan yang terbaik, karena kami mengasihi Tuhan. Maleakhi 3:10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak menemukan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Inilah persembahan kami, biarlah menjadi berkat dan dikelola dengan benar, supaya GBI FIFA dapat terus menjadi saluran berkat. Inilah persembahan kami, Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, diberkati berlimpah-limpah dan menjadi saluran berkat. Tidak terlilit utang, tidak ditipu orang, tidak berkekurangan. Inilah persembahan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi yang terbaik, saudara. Sambil memberi yang terbaik, ada beberapa informasi yang gereja sampaikan untuk setiap jemaat Tuhan. Saya menyapa mungkin ada yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini untuk beribadah di tempat ini. Mungkin bisa mengangkat tangan, melambaikan tangan, saudara. Baik, puji Tuhan. 1, 2, 3, yang pertama 4, 5. Terima kasih untuk kekasih Tuhan yang pertama kali bersekutu berbeda bersama kami di tempat ini. Inilah rumah Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan Yesus adalah kepala gereja di tempat ini. Sebagai Gembala Agung, kami bersama Ibu Gembala dan seluruh rekan sekerja Tuhan, Tuhannya titipkan untuk mengembalakan jemaat Tuhan, untuk kita bertumbuh bersama, supaya sekembalinya kita dari tempat ini, dimanapun Tuhan titipkan kita berada, melalui kehidupan kekasih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap perilaku kehidupan anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kehadiran kekasih Tuhan, dan jangan lupa setiap hari Minggu ada ibadah di tempat ini jam 11, jam 1, jam 3, jam 5. Kalau belum punya tempat ibadah tetap, dengan tangan terbuka kami bersama bertumbuh di tempat ini. Terima kasih kehadiran kekasih Tuhan. Terima kasih juga untuk Kapolda dari Papua. Tuhan Yesus memberkati sebagai tamu yang hadir juga, jemaat yang pertama kali bersekutu. Tuhan Yesus memberkati kehadiran kekasih Tuhan. Tuhan berkati. Untuk sosial media GBI FIFA Plaza Indonesia, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk memfollow Instagram FIFA.Plaza Indonesia. Sekali lagi FIFA.Plaza Indonesia. Untuk YouTube, Bapak Ibu bisa mensubscribe ACS TV. Dan saya percaya Bapak Ibu bisa kembali melihat ibadah pujian yang akan memberkati Bapak Ibu semua. Untuk gereja anak, diadakan sebanyak 2 kali, saudara, di tempat ini. Ibadah pertama pukul 11 siang, dan untuk ibadah kedua pukul 1 siang, saudara. Saya sampaikan juga jadwal pembicara untuk minggu depan di 8 Maret 2026. Untuk jam 11 siang ibadah pertama akan dilayani oleh Pastor Virgi Hutauruk. Untuk jam 1 siang dilayani atau ibadah kedua dilayani oleh Pastor Rubin Adi Abraham. Dan untuk jam 3 sore atau ibadah ketiga dilayani oleh Pastor Jesse Lantang. Dan ibadah terakhir atau ibadah keempat jam 5 sore akan dilayani oleh Pastor Levi Supit. Pastikan saudara bisa hadir, ajak saudara, ajak teman yang saudara cintai untuk bisa sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Boleh saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita tinggikan Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang ajaib, Dia tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. How great is our God. Come on and sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Sing with
Adi akan melayani di tempat ini. Oleh karena itu, sebagaimana komitmen dari gereja kami yang Tuhan titipkan, percayakan untuk ikut berpartisipasi membangun gereja dari Merauke sampai Sabang, Miangas sampai Rote. Kami mengambil komitmen untuk membangun 20 gereja, dan untuk gereja yang keempat, Pastor Ruben Adi nanti akan melayani tempat ini, dan kami akan menyerahkan yang membangun dari BBP. Kami hanya seluruh pendanaan untuk setiap gereja yang dibangun, yaitu Tuhan percayakan melalui gereja Tuhan. Pertama, waktu saya lihat ada Bung Yoris saat ini yang sudah menyerahkan. Kedua, saya lihat ada Pak Frederick waktu saat itu. Bung Yoris dari wakil dari DPD MPR, dan Saudara Frederick dari Komisi 3 dari Demokrat. Dan juga saya lihat ada saudara kekasih kami dari Nasdem, Pak Robert, ya juga dari Komisi 5 ya. Tuhan Yesus berkati. 5 tempat, 5, 4, 5 kan ya. Tetap dari Komisi 5 memang. Hebat, mantap. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan nanti kita lihat nanti buat yang keempat. Biar Tuhan yang menetapkan siapa yang akan menyerahkan. Dan setiap persembahan kekasih anak Tuhan kami terus optimalkan. Sebab itulah komitmen kami. Beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, percayakan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan dan jerih payah anak Tuhan. Setiap pemberian kekasih Tuhan tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Dan saya akan berdoa untuk pada waktu Tuhan siapkan bendahara-bendahara Allah. Tuhan tidak pernah kekurangan akal untuk memberkati visi dan misi Tuhan. Dan gereja yang Tuhan pakai saat ini untuk tetap menjadi saluran berkat. 43 kendaraan waktu itu Tuhan sudah izinkan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Semua terlaksana, tidak ada yang tertinggal. Semua hanya karena Tuhan. Tapi bukan untuk pribadi, tapi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Namamu tetap dipermuliakan melalui setiap kehidupan anak Tuhan. Waktumu sudah sangat amat singkat. Engkau segera akan datang untuk menjemput kekasih Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tetap tidak pernah berjalan seorang diri. Engkau menyertai kami sebab Engkau berfirman, Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai jemaatku dan alam maut tidak berkuasa. Matius ayat 16 ayat 18 dalam kehidupan anak Tuhan. Dan Tuhan ada bersama saya dalam setiap saat, setiap waktu. Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu rindu memberikan pertolongan. Dia selalu rindu mengampuni saudara saya. Dia selalu rindu memberkati anak-anak Tuhan. Bahkan dia pakai kita dengan heran luar biasa ajaib. Dimanapun Anda berada, melalui hidup Anda, nama Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya jauhkan kami dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit, kutuk apapun, tanpa izin Tuhan tidak mewarnai kehidupan jemaat kekasih Tuhan. Dalam nama Yesus, itulah doa kerinduan hamba-Mu. Pada akhirnya Engkau bukakan pintu tingkap di surga, curahkan, limpahkan, tambahkan berkat rohani, jasmani, materi, mengenapkan perjalanan kehidupan kami. Dan setiap masalah, persoalan, pergumulan kami bawa padamu. Engkau yang berperang bagi kami. Ulangan 1 ayat 30, Keluaran 14 ayat 14. Dan Engkau menjadi pembela kami. Roma 8 ayat 34C. Dalam nama Yesus, Engkau lawyer di atas segala lawyer. Dalam perjalanan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam masalah, persoalan, pergumulan kami, selalu ada jalan keluar. Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi orang-orang yang mengasihi dan mencintai, yang mengandalkan Dia. Dan Dia berjanji, Wahyu 3 ayat 8, kalau Dia telah membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup pintu saudara saya. Tapi kalau Tuhan menutup pintu, tidak ada yang dapat membuka. Pilihan ada pada saudara saya. Pintu tetap terbuka selama kita berjalan, mengiringi dan memilih Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih anak Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kasih Tuhan. Dari sore malam hari ini, sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita umat yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, kita berjumpa kembali minggu depan. Tuhan berkati semua pelayanannya, Tuhan berkati. Saudara bisa memanfaatkan waktu untuk bersaat teduh. Selamat hari ini.